Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib, terkhusus kepada paman kami Al-Habib Zainal Abidin Al-Gadri bin Umar Al-Gadri dan putranya Al-Habib Ridho, serta saudara saya Sayyid Al-Ustadz Muhammad Haikal, dan seluruh pengurus takmir Masjid Baitur Rahman yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali. Tak lupa yang terhormat Bapak Kepala Desa, hadirin hadirat, para pecinta majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, malam Selasa yang kemarin, yang mana kita belajar tentang wukuf alal bab, berdiri di pintu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita terangkan, bahwa berdiri di depan pintu Allah itu bukan kita merasa bahwa kita seakan-akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, di pintu Allah, lalu kita menunggu untuk dibuka. Tidak. Yang dimaksud dengan berdiri, berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ketentuan dan cara. Kemarin kita sebutkan bahwa yang pertama adalah dengan i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan segala perkara urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang yang bersandar kepada selain Allah pasti tidak akan lebih daripada rasa kecewa yang akan dia dapatkan. Siapa orang yang bersandar kepada selain Allah, berarti dia telah bersandar kepada rukun yang lemah, pasti akan roboh pada suatu saat. Tetapi orang yang bersandar kepada Allah, dia telah bersandar kepada rukun yang sangat kuat, yang pasti akan bisa dan sangat pantas untuk kita bersandar kepadanya. Apabila kita mempunyai hajat, maka serahkan hajat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik daripada apa yang kita lakukan kemarin dengan taat. Yang taat itu bisa kita gambarkan dengan ketika kita meninggalkan semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada taat ketika kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena itu adalah pondasi dan inti daripada taat itu sendiri, daripada ibadah itu sendiri. Kita sebutkan kemarin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Tinggalkan hal-hal yang haram, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Gelar orang paling ahli ibadah itu didapatkan bukan karena banyaknya dia melakukan ibadah, tetapi dengan hebatnya dia ketika dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga dengan suhudan li'azamatihi wa khudu'an li jalalihi wa ta'arrudan li nawalih. Menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah agung di hati kita. Allah besar di hati kita. Berapa banyak daripada kita mengaku bertuhan kepada Allah, tetapi ada sesuatu yang lebih besar di hatinya, lebih daripada pengagungannya kepada Allah. Karena itu solatnya, dia belum benar-benar mengatakan dalam setiap rokaat, pergantian rokaatnya dia mengatakan Allahu Akbar. Kalau kita mau bertafakur sedikit dengan apa yang kita ucapkan, bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah untuk kita agungkan, untuk kita cintai, untuk kita taruh di hati kita. Tidak ada yang lebih berhak untuk masuk dalam hati kita dan mendapatkan cinta kita dan mendapatkan pengagungan kita lebih daripada Allah. Sehingga ketika kita berpikir sesuatu
melintas di dalam hati dan pikiran kita ketika kita di dalam salat kita. Kembali dalam setiap rakaat kita diingatkan sama Allah dan diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucap Allahu Akbar. Untuk apa? Supaya kita sadar bahwa semua apa yang melintas dalam pikiran dan hati kita ketika kita dalam salat kita itu sebetulnya kecil dan Allah lebih besar daripada semua apa yang terbayang dalam salat kita. Maksudnya jangan berpikir kecuali hanya Allah di dalam salat kita terutama. Dalam hal-hal yang lainnya pula pun seperti itu. Setiap rakaat kita dengan Allahu Akbar, kepikiran kuncinya, kepikiran barang yang hilang, kepikiran tokonya, kepikiran sawahnya, kepikiran pasarnya, kepikiran apanya. Ya Allah, saya naruh uang lupa dan lain sebagainya. Katakan Allahu Akbar dari dalam hati. Bahwa semua apa yang kita pikirkan itu Allah lebih besar daripada semua itu semua. Khudu'an li jalalihi, dengan merasa rendah daripada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'arrudan li nawalihi, dan berharap untuk mendapatkan pemberian daripada Allah. Yang kecil tidak menjadi kecil kalau itu yang memberi adalah Allah. Bagaimana dengan semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Yang kecil tidak bisa dikatakan kecil apabila itu datangnya dari Allah. Bagaimana dengan semua kenikmatan yang ada pada kita itu semua murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, antum mendapatkan hadiah. Mungkin hanya berupa kopiah. Kopiah kalau beli harganya berapa? 10.000, 15.000, 20.000. Untuk orang-orang yang rokok mungkin seharga rokoknya untuk satu harinya. Kalau dilihat dari harganya. Tetapi ketika yang memberi itu adalah guru kita, kopiah itu tidak lagi biasa di mata kita. Bukan karena kopiahnya, tapi siapa yang memberinya. Antum dikasih kopiah sama Ki As'ad, kira-kira dijaga apa enggak sampai sekarang kopiahnya? Dicium apa enggak setiap hari? Dicium kopiahnya Ki As'ad. Bukan karena kopiah orang-orang lain, tapi karena siapa yang memberinya. Seandainya kita mempunyai perasaan seperti ini, bahwa semua nikmat kita yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan mengecilkan setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Hanya perasaan ini sudah hilang dari banyak hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita aktifkan lagi perasaan yang seperti ini. Faham ya? Paham ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan di jalannya ada sepotong roti kering yang jatuh dan tidak terpedulikan, beliau mengangkat roti kering tersebut, dicium dan ditaruh kedua matanya, ya, karena melihat bahwa nikmat ini bukan karena rotinya, tapi nikmat ini datangnya dari Allah dan tidak boleh bagi seorang mukmin mengecilkan nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari salah satu sifat Nabi Muhammad SAW, ketika dihidangkan makanan, Rasul tidak pernah mengaib, menjelekkan makanan yang ada di depannya. Bukan karena itu yang masak, enggak, tapi karena melihat yang lebih jauh daripada itu, ini nikmat ya datangnya dari Allah. Fa in istitahahu akalahu. Wa in la, ya, kalau dia kepingin merasa senang dimakan. Kalau enggak, tidak pernah ngomong enak di depan makanannya. Paham ya? Rasul tidak pernah mengatakan tidak enak kepada makanan yang ada di depannya. Karena melihat bahwa ini adalah nikmat datangnya dari Allah Subhanahu. Sering kita katakan yang seperti ini ya. Bahwa antum setiap habis makan baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita dengan doa seperti ini kita ini bersaksi, mengakui bahwa apa yang kita makan itu adalah rizki yang datangnya dari Allah, bukan karena kerjanya antum, bukan karena uangnya antum, bukan karena usahanya antum, tetapi murni rezeki ini datangnya dari Allah dan kita minta berkah daripada apa yang Allah rezekikan kepada kita. Allahumma barik lana fima razaqtana. Faham ya? Harus ada perasaan seperti itu sekarang ya, mulai dari sekarang ini.
Melihat bahwa apa yang ada pada diri kita itu semuanya datangnya dari Allah. Mu'tarifan bima kana minka wa rajiyan ma yakunu minhu wa khaifan min ghadabihi. Dakiran lahu bita'zim wal ijal wal ikbar wal mahabbah. Setiap saat, setiap waktu kita terus mengaku dengan apa yang kita lakukan dari dosa-dosa yang baru saja atau yang sudah lampau. Karena Allah itu cinta kepada orang-orang yang mengaku kepada dosa-dosa. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan itu adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihitung oleh para sahabat dalam satu kali majlis. Beliau minta ampun dan minta taubat kepada Allah tidak kurang dari 70. Dalam riwayat yang lain tidak kurang daripada 100 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap majlisnya meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Lalu ada yang bertanya kadang-kadang, Nabi salah apa Bib kok minta maaf? Kok bisa Nabi ini bertobat dari dosa yang mana? Padahal beliau itu punya satu sifat yang namanya maksum, terjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan dibilang ya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik itu kejelekan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau masuk golongan orang abrar, amin Allahumma, ya sudah bagus. Alhamdulillah saya sholat duha 8 rakaat, saya sholat tahajud 11 rakaat. Misalkan kita menghitung apa yang kita lakukan. Saya alhamdulillah sholawat 1000 kali setiap hari. Saya alhamdulillah bisa sedekah setiap hari walaupun hanya 50.000, 20.000, 10.000 atau bahkan 5.000 setiap hari. Saya. Tetapi bagi orang-orang muqarrabin ada seberapa waktu dari sholatnya yang dia tidak khusyuk, tidak hadir hatinya sama Allah, itu merupakan aib bagi mereka dan dosa bagi mereka. Dan kita mungkin hanya sedikit saja hadir sama Allah, itu kebaikan untuk kita sudah. Karena kita banyak tidak hadirnya daripada hadirnya kepada Allah. Makanya dibilang sholat duha bagi kita sudah baik, tapi bagi mereka tidak. Ketika sholat duha itu tidak dibarengi dengan hadir hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menganggap kebaikan yang mereka lakukan itu adalah usaha daripada mereka. Karena itu orang-orang yang soleh ini kayak Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau itu berkata, ya Rabbi mama anal amal, ya Allah saya tidak punya amal apa-apa ya Allah. Saya tidak punya amal apa-apa. Majlisnya 16 kali setiap hari. Berapa kali? 16. Kita 1 kali, kalau suruh majlis lagi itu lagi 2 kali, oke, 3 kali miring sudah. Beliau 16 kali setiap hari. Salat duhanya 8 juz. Salat malamnya 10 juz. Bilang tidak punya amal katanya. Ya Allah saya tidak punya amal apa ya Allah. La ilaha illallah 25.000. Allah 25.000. Setiap hari, bukan pernah ya, setiap hari. Paham makna setiap hari sama dia? Orang mungkin kita bisa membaca 25.000 itu mungkin bisa, tapi besoknya miring sudah kita. Ini setiap hari, dari muda sampai meninggal dunia dibaca, bilang tidak punya amal apa-apa. Kalau kita baru beramal sedikit, qiyamul lail, jalan di jalan merasa kita orang paling soleh seluruh dunia sudah. Saya qiyamul lail tadi malam. La haula wala quwata illa billah. Kalau sudah pengumuman di masjid namanya disebut fulan bin fulan nyumbang 500 rupiah, dadanya agak dangak sedikit ya. Dagunya agak ada, wah saya. Orang-orang ini melakukan banyak hal dan dia takut kalau dirinya tidak selamat pada hari kiamat. Kita belum berbuat apa-apa dan merasa kalau kita penduduk surga. Makanya perbedaannya jauh kita dengan orang-orang soleh. Ya. Merasa semua, insyaallah beb masuk surga, beb masuk surga. Surganya siapa? Al-Jannah mahibalas, kata Sayyid Muhammad bin Ali Maliki. Surga tidak gratis Pak. Sampai beli tanah dunia mahal, mau beli tanah di surga dengan uang berapa sampean mau beli? Dengan usaha apa sampean bisa masuk ke sana?
Hujibatul jannah bisyahawat, bil makarih, wa hujibatin nar bisyahawat. Surga itu ada benteng yang mengelilinginya. Apa yang mengelilingi? Hal-hal yang tidak kita senangi pada umumnya manusia. Orang waktunya tidur kita harus bangun, orang eman-eman sama uangnya kita harus keluarkan. Itu hal-hal yang tidak disenangi sama manusia. Tetapi ketika manusia itu bisa melakukan itu semuanya, baru dia akan menembus bentengnya dan berhak untuk masuk ke dalam surganya. Makanya dibilang kata Rasul, hujibatul jannah bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat. Neraka itu terbentengi dengan syahwat. Orang yang dia terus mengikuti syahwatnya akan menembus benteng itu dan dia akan menjadi penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terbentengi surga dengan hal-hal yang tidak kita senangi pada umumnya. Keluarkan uang eman-eman, ngumpulkan soro-soro kerja kok mau disedekahkan. Pada umumnya manusia kan berkata seperti itu ya. Ya sedikit saja lah, yang banyak taruh di lemari. Oh, katanya Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah, kalian tuh cinta sama harta dengan cinta yang berlebih-lebihan, katanya Allah Subhanahu wa taala. Kan nemenan sampean ini, Pak. Untuk apa uang itu? Sertifikat yang di rumah ditumpuk-tumpuk itu untuk apa? Nyelamatkan sampean di surga nanti? Untung sudah kalau sampean meninggal dunia, warisannya nanti ahli warisnya tidak tukaran, sudah untung. Tapi rata-rata itu orang kalau sudah masalah waris ini ruwet. Dan itu sebabnya sampean dulu punya uang terlalu banyak ditumpuk sehingga ditinggalkan untuk warisnya. Dan sampean yang bertanggung jawab dan yang merasakan adalah warisnya. Makanya biar sampean itu cinta dunia, silahkan cintai dunia itu dengan menemani kita sampai ke surga. Caranya, ya yuk jadikan teman itu adalah teman, harta itu teman kita sampai kita di kuburan kita. Dilihat, ya sedekah yang paling bagus yang pertama untuk keluarga. Untuk siapa? Keluarga. Lihat keluarganya yang butuh dulu, dikasih. Jangan sampai kita makan enak, kenyang, beras tersimpan semuanya di rumah untuk 1 bulan, untuk 2 minggu, untuk 3 minggu. Ada keluarga dekat kita yang dia tuh kelaparan, masih bingung, kok mau beli beras aja soro masih. Sampai jangan bingung sedekah ke siapa-siapa dulu. Mereka keluarga dekat kita utamakan. Utama, walaupun mereka berbuat jahat kepada kita. Kalau jahat, lebih banyakkan lagi pemberian kita kepada mereka. Habib tidak baik sama saya, Habib kurang ajar, Habib orangnya ini. Walaupun itu adik saya, walaupun itu kakak saya, Pak, banyakkan hadiahnya. Sampean kalau menurut sama saya, banyakkan hadiahnya kepada orang yang memusuhi sampean dari keluarga sampean. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tahadu, tahabu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saling ngasih hadiah, niscaya kalian akan saling cinta nanti gara-gara hadiah tersebut. Kasih orang hadiah terus itu, orang yang musuh sama sampean. Kan mesem lama-lama. Sampean jangan cuma minta maaf tangan kosong. Ya gimana mau maafkan mereka itu? Hadiah 1 kali nanti jaim, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali mesem nanti lama-lama orang yang musuhi sampean itu. Paham? Kalau hubungan sampean mau baik sama keluarga sampean. Ngerti ya semua ya? Tidak perlu pakai emosi sampean untuk memperbaiki hubungan itu. Cukup dengan hati yang dingin saja, dengan otak yang dingin, jangan panas-panasan terus. Saya sudah minta maaf, tidak dimaafkan, Habib, cukup sudah, saya tidak mau kembali lagi ke sana. La haula wala quwata illa billah. Sampai ini, bukan masalah gitu ya. Kita ini ingin memperbaiki hubungan dengan keluarga, karena yang memutus tali silaturahim itu terlaknat bagaimanapun keadaannya. Tidak baik. Andaikan kita minta maaf, terangkat sudah laknat tersebut dari kita. Tapi kesian mereka masih memutus hubungannya dengan kita. Kita kepingin kita dan saudara kita semua masuk surga. Biar sudah Bib masuk neraka saja, tidak apa-apa itu Bib. Ya sampean berarti kayak seton sampean. Karena seton itu berharap sebanyak-banyaknya orang masuk ke neraka. Kalau sampean berharap saudara yang memusuhi sampean itu masuk neraka, berarti sampean pasukannya setan.
Paham? Yang pasukannya setan tidak mungkin masuk rombongannya Nabi Muhammad. Pasukan setan tidak mungkin masuk rombongannya Nabi Muhammad. Tidak ada. Berharap masuk neraka saudaranya sudah. Dulu ada orang ya di Hadramut, tukaran terus, tonggo ini tukaran. Senangnya ya ketika dapat kabar bahwa tetangga yang menjadi musuhnya itu meninggal dunia. Bahagianya luar biasa, senang. Tidak ada hadir jenazah, tidak ada jenazah, orang yang ngantar jenazah pulang semuanya, dia datang ke kuburannya, masih emosi, hatinya panas. Dibacakan ayat Al-Quran, khuduhu fagullu summal jahima sallu, dibacakan ayat neraka semuanya, melebur neraka. Tapi ayat Al-Quran yang dibaca. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, turun rahmatnya Allah. Keluarganya malam mimpi, dibilang gimana? Pertama saya diadab gara-gara orang yang musuh saya datang itu melaknat saya dengan baca Al-Quran, membaca ayat-ayat yang ada dalam neraka itu. Maksudnya kepingin kapok kok, melebur neraka kon saya kon. Pakai ayat Al-Quran. Tidak taunya turun rahmat. Saya dirahmati gara-gara orang yang baca Al-Quran kemarin itu di atas saya. Padahal niatnya jelek, tapi akhirnya jadi baiknya. Paham ya? Al-Quran bagaimanapun baik ya. Mulaziman bil bab bimuwalati awliyaihi wa asfiyaihi wa muadati a'daihi. Kita tetap depan pintunya Allah sampai dibukakan pintu dengan memuliakan, dengan mengikuti, dengan mengagungkan para aulia Allah, orang-orang soleh dari hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan memusuhi musuhnya. Kemarin malam Selasa kemarin kita sebutkan ayat Al-Quran, Muhammadun Rasulul walladzina ma'ahu asyidda alal kuffar ruhama bainahum. Asyidda alal kuffar itu bukan berarti keras kepada orang-orang kafir, hanya kepada orang kafirnya, tetapi dengan gaya hidupnya, gaya berpikirnya, gaya berpakaiannya, akhlaknya, kebiasaannya, berkeluarganya dan lain sebagainya, tidak akan kita ikuti cara-cara mereka sama sekali, karena hanya yang tidak mengikuti mereka dan tidak mengikuti gaya mereka, akhlak mereka, hidup mereka, itu adalah orang yang berhak bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau berkata apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa in ibtaghaina izzan bi ghairihi faqad adzallana Allah. Karena kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Cukup Islam ini yang membuat kita mulia. Kalau kita coba cari kemuliaan dari cara selain yang diajarkan oleh Islam, faqad adzallana Allah, benar-benar Allah telah menghinakan kita dengan hina yang sebenarnya. Tidak ada mulia kecuali dengan Islam. Jangan pernah berpikir kalau ada cara yang lebih baik kecuali cara dan solusi yang diajarkan oleh agama Islam. Tidak ada cara yang lebih baik. Atau berpikir kalau hukum negara ini lebih bagus daripada hukumnya Allah. Keras kalau hukumnya Allah, beb. Ada yang berkata seperti itu ya. Kalau kita sekarang mengikuti hukum pemerintah, itu wajib hukumnya. Tapi seandainya nanti ada pilihan, kalau disuruh milih, mana milih? Hukumnya pemerintah apa hukumnya Allah? Ya hukumnya Allah yang kita pilih, orang kita orang muslim kok. Karena tidak ada yang tahu dengan maslahatnya makhluk kecuali yang menciptakannya, yaitu Al-Khaliq, yaitu Allah subhanahu. Jangan merasa lebih pintar daripada Allah. Sudah keliru, sudah caranya berpikir seperti itu. Keras Habib, masa orang nyuli dipotong tangannya? Ya kalau gitu tidak kapok-kapok, sampean akan miskin selama-lamanya nanti gara-gara korupsi merajalela di negara ini. Peraturan itu dibuat, yang takut hanya yang berniat untuk melanggar. Yang tidak melanggar buat apa takut? Keras hanya untuk yang melanggar, karena itu jangan coba-coba ada efek jera di sana. Biar tidak gampang-gampang maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Kita terus berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala fi talabi mardatihi wal istidad li liqa'ih.
dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menyiapkan diri kita untuk pertemuan yang agung ketika kita bertemu dengan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu. Orang yang khusyuk itu orang yang dia punya keyakinan bahwa akan datang hari di mana dia akan menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Salatnya sudah dirasakan seakan-akan dia menghadap sama Allah, penuh pengagungan dalam salatnya. Orang yang khusyuk itu yang meyakini akan satu hari yang pasti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat dia menjaga perkataannya, itu yang dia membuat dia menjaga perbuatannya. Karena apa? Akan diadili sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau sudah punya perasaan seperti itu pasti khusyuk salatnya. Dan ini resep langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Orang yang mempunyai keyakinan bahwa dia akan berdiri di hadapannya Allah. Jangan sampai hilang ya, diingat-ingat terus ini. Diingat-ingat terus. Makanya Nabi Muhammad itu memulai hari ketika paginya. Pagi itu dimulai dari kapan? Dari adzan fajar. Namanya pagi dimulai dari fajar. Lalu sholat sunnah fajar. Qobliyah subuh bahasa kita. Kalau dalam ini sholatul fajr itu maksudnya qobliyah subuh. Lalu Nabi Muhammad itu tidur, Pak. Bukan tidur, tapi seakan-akan dalam bentuk seperti tidur, ngadep kiblat, miring. Rasul itu sunnah. Tapi mahjura sudah disebutkan sama Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini sunnah banyak orang meninggalkan. Apa yang dilakukan sama Nabi untuk menunggu subuh? Setelah sholat qobliyah subuh itu, beliau bertafakur keadaan beliau dalam kuburnya seperti ini. Dan merasa kalau hari ini adalah hari terakhirnya dia ada di dunia. Dan itu dilakukan setiap paginya, memulai hari dengan mengingat kematian, dan itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya perasaan kalau sekarang hari terakhir, gimana keadaan sholat kita? Oh, indah sholatnya. Bagus kerjanya, jujur omongannya, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, dan menjaga lisannya dalam setiap harinya. Karena dimulai hari dengan mengingat kematian. Bukan berhenti ya, jangan salah, karena kerja kita ibadah. Duduk kita dengan keluarga kita itu ibadah ketika dilakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam kegiatan kita, tetapi memulai hari dengan mengingat kematian itu adalah sunnah mahjurah yang disabdakan oleh Rasul SAW. Man ahya sunnati, dikatakan man ahya, siapa yang menghidupkan, berarti sunnah itu sudah mati. Tidak dikerjakan lagi sama orang-orang. Bukan sunnah-sunnah yang biasa dikerjakan, tidak. Yang penting kan melakukan sunnah, iya, tetapi ini khusus. Sunnah yang sudah mati dihidupkan lagi. Pertama mulai dia kerjakan dan dia ajarkan kepada orang-orang supaya menghidupkan sunnah tersebut. Maka akan masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati inda fasadi ummati, ya, faka'annama ahyani, faman ahyani faka'annama ahyan nasa jami'an, katanya. Dalam riwayat kana ma'i fil jannah. Jadi yang namanya ahya, menghidupkan, berarti sunnah itu telah mati. Sama seperti yang menyambung tali silaturahmi. Bukan kita berkunjung kepada saudara kita yang memang baik hubungannya dengan kita. Itu bukan menyambung, karena apa? Sudah tersambung. Yang namanya menyambung itu ketika sudah terputus. Dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, katanya Rasulullah SAW. Siapa yang mau menyambung, namanya nyambung itu berarti sudah putus. Namanya menghidupkan itu berarti sudah mati sunnah tersebut. Paham? Paham ya? Nah, makanya itu perlu menjaga adab ya. Tetapi semua yang disebutkan kata Habib Umar di sini, walakin kullu ma dzakarna min tarkid dzunub wal ma'asi wal makruhat was subuhat min fi'lil wajibat wal mandubat wal masnunat wa minal istiqomati wa huduril qalb wa dzikir la yatimu illa bil i'timami bi khairil anam. Semua yang kita sebutkan, kata Habib Umar,
dari meninggalkan dosa, maksiat, hal-hal yang makruh, hal-hal yang subhat, melakukan hal-hal yang wajib, sunnah, istiqomah ya di dalam melakukan ibadah-ibadah tersebut, dan hadirnya hati dan zikir kepada Allah itu tidak akan sempurna kecuali cara kita persis mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ibadah karepnya sendiri, itu intinya. Alhamdulillah ya, kita punya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapa? Habib Abdullah bin Alwi. Beliau mengarang Wirdul Latif. Beliau mengarang Ratibul Haddad. Ketika kita punya kitab yang namanya Syarah Ratibul Haddad, keterangan Ratibul Haddad, kita tahu bahwa semua yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu berdasar dari hadis Nabi Muhammad. Dalam artian kalau antum mau bertanya, Bib, wiritannya Nabi itu apa? Saya berani ngomong kalau wiritannya Nabi itu Ratibul Haddad. Karena semua yang diratib itu melalui dasar nas, hadis dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Sampean tinggal baca, tidak perlu tahu hadisnya. Kalau mau tahu, silahkan baca syarahnya. Enak kan? Terus kalau dia jadi 3, jangan baca 5. Kalau disuruh 7, jangan baca 11. Saya kuat lebih banyak. Bukan masalah banyak-banyakan pinter. Saya sering ngomong sama antum semuanya. Jadi jumlah yang dibaca ketika wirid itu sama seperti dosis. Yang tahu hanya dokternya. Bukan karena sampean sakit kepala terus minum bodrek 4 ya selesai sampean nanti. Sakitnya nemen, Beb, tidak cukup kalau 1 ya minuman 4 biar geblak-geblak sampean tambah. Itu tambah overdosis namanya. Katanya Habib Abu Bakar, jumlah yang ada di wiridan itu seperti gigi yang ada di dalam kunci. Gigi dalam kunci itu kalau kurang tidak bisa buka pintu, kalau lebih juga tidak bisa buka pintu, harus pas. Dan yang paling tahu dosis kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Habib Abdullah kalau nulis kenapa ini 7, kenapa ini 3, kenapa ini 50, kenapa ini 4, itu sesuai dengan dosis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipikir-pikir sendiri. Saya la ilaha illallahnya mau baca 500 kali Habib. Oh ini pinter. Jangan bangga sampean kalau bisa baca wiridan banyak itu. Sampean bangga kalau dapat ijazah dari guru yang merupakan dokter kita. Berapa saya harus baca ini Habib? Jangan lebih dari ini. Dapat izin, baca. Berarti tahu guru kita bahwa dosis kita seperti itu nih. Jangan ditambah-tambahi. Yang berat dari amal itu bukan membacanya, tapi istiqomahnya. Karena itu, pernah pada suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Punya tamu Sayyidatuna Aisyah. Ada perempuan tamunya. Masuk, ditemui Nabi. Ruang tamu sama kamarnya ada tirainya. Masuk ke tirainya, ya, Sayyidatuna Aisyah ikut masuk ke tirai bersama Nabi Muhammad, ditinggal tamunya di ruang tamu. Terus tanya Rasulullah, "Man hadhihi?" Siapa perempuan ini? Disebut sama Sayyidatuna Aisyah, "Hadhihi fulanah tadhkuru min salatiha." Katanya ini perempuan namanya fulanah, tidak disebut namanya dalam hadis ya, yang terkenal dengan solatnya. Solat terus. Rasulullah bilang, mah dalam hadis itu kalimat zajir wa nahi. Rasul, ya tidak kayak gini Islam ini. Islam tidak seperti ini. Alaikum bima tutikun la yamalullah hatta tamallu wa kana ahabuddin ilaihi madawa ma alaihi sahibu. Alaikum bima tutikun, kalian tuh ibadah cukup yang kuat-kuat saja, jangan yang berat-berat. Yang penting jangan dekat-dekat sama maksiat. Jangan ngoyo ibadah itu. Cari amalan yang sedang, yang sekiranya sampean bisa istiqomah di dalam amalan tersebut. Tetapi yang perlu kita betul-betul kuatkan itu jangan sampai dekat-dekat sama maksiat. Makanya kan katanya Allah dalam Al-Quran, wattaqullaha
Mastata'tum, di dalam apa? Ma'murat, dalam perintahnya Allah, semampunya saja. Wattaqullaha haqqa tuqatih, kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin kita tinggalkan secara total. Wa ma nahaitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada apa yang saya larang, tinggalkan secara total. Kalau yang saya perintahkan, kerjakan semampu saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yamalullah hatta tamallu. Karena apa? Allah tidak punya sifat bosan, tetapi kita sebagai manusia itu punya sifat wa kana ahabuddin. Din dalam bahasa Arab itu bisa diartikan kebiasaan, bukan agama. Kebiasaan, arti daripada din yang lainnya dalam bahasa Arab itu kebiasaan, dan kebiasaan yang paling baik, ibadah yang paling baik, mada wa ma alaihi sahibuh, orang yang bisa istiqomah di dalam menjaga ibadahnya. Kalau banyak-banyak, sampean mungkin tua, sampean mungkin sakit, mungkin sibuk dan sebagainya, akhirnya tidak istiqomah nanti. Faham ya? Sampean pagi baca Baitul Latif, maghrib baca Rajibul Haddad, selesai sudah. Sisanya jaga badan, jangan maksiat. Salat duha walaupun hanya 2 rakaat, 4 rakaat bagus. Qiyamul lail hanya 3 rakaat cukup. Bingung mau apa? Baca Al-Quran. Bingung mau apa? Sholawat. Sholawat tidak ada dosisnya soalnya. Yang tidak berdosis hanya sholat. Silahkan baca sebanyak-banyaknya. Tapi kalau wiridan yang lain kayak la ilaha illallah, Allah, sampai harus tahu itu dosisnya. Kalau tidak overdosis sampai nanti. Paham semuanya ya? Rasul bilang, kata Rasul, alaikum bima tutikun. Tidak seperti itu. Biar tahu agama ini ringan, tidak pernah memberatkan kepada kita sama sekali. Faham semuanya? Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah Sayyidatuna Zainab. Faida hablun mamdudun baina sariyataini. Ada tali yang dibentangkan di antara 2 tiang seperti ini. Dibentangkan. Rasul lewat, hampir kesandung, dibilang mahadzal habl. Tali apa ini? Dibilang hadzal habl li Zainab. Faida fatarat ta'allaqat. Ini tali ini punyanya Sayyidatuna Zainab. Kalau ngantuk dalam sholatnya, kesandung biar hilang ngantuknya. Fukuhu, kata Rasulullah. Hulluhu, copotnya. Liyusalli ahadukum nasyatah. Faida na'isa ahadukum falyarkut. Enak apa enggak? Sholat dalam keadaan seger saja. Kalau sudah ngantuk, tidak kuat, turwa, katanya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jangan dijadikan dalil untuk tidur, katanya Habib, sudah tenang saja. Jangan macam-macam sampean. Loh, ini saya baca hadis Bukhari loh ya. Antum jangan macam-macam antum. Biar tahu kalau agama ini enak sebetulnya. Cuma sama maksiat jangan enak-enakan sampean. Jangan diambil enaknya saja kalau perintah. Copot liyusalli ahadukum nasyatah. Salat ketika dalam keadaan segar saja. Fa idza na'isa ahadukum, kalau ngantuk kalian, falyarkut turu, katanya Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak ya. Terakhir, jaa salah satu ruhait ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu an a'malin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Ada 3 manusia datang. Dalam sarah hadis dikatakan bahwa 3 manusia ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dan Sayyidina Mus'ab, Sayyidina Uthman bin Mad'un, akhu Radha, saudara susunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 orang. Keliling rumahnya istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan di rumah-rumah istri? Kepengen tanya, Rasulullah kok di rumahnya apa? Disebutkan, Rasul kok di rumah ya seperti ini. Dalam hadis dikatakan ka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka itu menganggap sedikit amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari mereka, aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, katanya. Ya tidak bisa memang kalau kita dibandingkan sama Nabi Muhammad. Kalau amalannya Nabi Muhammad kayak gini pantas. Kalau kita ya tidak pantas. Rasul sudah diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang, katanya. Ama ana fa asumud dahar.
Kalau saya sudah titik mulai sekarang puasa sampai meninggal dunia, kecuali hari-hari yang diharamkan saja tak puasa. Amana akumul lail wala arkut abadan. Kalau saya mau qiyamul lail dari isya sampai subuh, tidak akan tidur sepanjang umur saya setiap malam. Satu lagi yang berkata, wa ana atazilun nisa, saya tidak mau dekat-dekat sama yang namanya perempuan ini. Kedengeran sama Nabi Muhammad. Dikumpulkan 3 orang ini. Ini saudaranya semua ini ya. 3 orang ini saudaranya semua. Antum ladzi qultum kadza wa kadza. Bala ya Rasulullah. Kamu yang ngomong gini. Betul wahai Nabi Muhammad. Amma innahu wallah inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Saya ini kata Rasul, demi Allah, orang paling takut dan orang paling bertakwa sama Allah. Wis, jangan dibandingkan dengan siapapun Nabi Muhammad. Walakinni usolli wa arqud. Saya ini sholat, ya saya tidur. Wa asum wa uftir. Saya puasa, saya juga membatalkan puasa saya tidak puasa pada suatu hari dan puasa pada hari yang lainnya. Wa atazawwajun nisa, dan saya adalah orang yang menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak mau sama sunnah saya bukan dari golongan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Enak apa tidak enak? Enak sama Nabi Muhammad ini. Cuma orang yang belum tahu sama agama ini menganggap agama ini kaku katanya. Antum yang belum kenal sama agama. Tidak ada rahmat Nabi Muhammad ini. Tidak pernah memberatkan kepada kita sama sekali. Bahkan ketika para sahabat itu ingin pergi berdakwah, pesannya Nabi Muhammad, yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit orang-orang yang di depan kalian. Kasih gambar gembira, jangan ditakut-takuti terus, katanya Rasulullah SAW. Biarkan mereka itu senang, katanya Rasulullah SAW. Ada saya, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu yang tahu ya harganya Nabi Muhammad. Ingat, Islam itu mahal, jangan sampai dicabut dari hati kita nanti akhirnya. Gara-gara kita menganggap bahwa orang-orang yang selain Muslim itu pantas dijadikan idola. Demi Allah, tidak ada idola yang lebih afdal daripada Nabi Muhammad SAW. Ikuti cara pakaiannya, ikuti cara berkeluarganya, ikuti cara kerjanya, pelajari bagaimana kerjanya Nabi Muhammad kalau kerja. Ya, cara berkeluarganya Nabi Muhammad seperti apa. Wallah, antum akan senang di keluarganya antum ketika mengikuti gaya hidupnya Nabi Muhammad SAW. Coba saja. Semoga jadi yang bermanfaat ya. Ayo, yang semangat majelis. Ini loyo kena antrian-antrian ini. Oh, panjangnya luar biasa dari bengkak sudah tapi tidak apa-apa. Ya. Semoga yang berniat juga tidak diharamkan pahalanya ya. Semoga diberikan taufik kita untuk bisa istiqomah dalam hadir majelis. Amin Allahumma. Hadza minni wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.